Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Herul Septian Nurdani dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang budidaya tanaman kangkung. Tanaman kangkung bisa dilaksanakan di lahan pertanian. Waktu penanaman kangkung pun tidak lama, kurang lebih 1 bulan. Alat dan bahan yang perlu kita sediakan adalah alatnya seperti cangkul, timba air, tali rapia, dan arit. Bahan-bahan yang perlu kita ketahui ialah seperti benih kangkung, air, pestisida, dan pupuk kandang. Pelaksanaan yang akan dilakukan, kangkung ditanam berbaris dan perbedaan tingkat kerapatan. Pembenihan kangkung pun berasal dari induk yang sehat, bebas dari hama dan penyakit, memiliki kemurnian benih yang tinggi. Di samping itu, persyaratan seperti yang disebutkan tadi, benih atau bibit yang digunakan kalau bisa merupakan benih unggul agar nantinya tahan terhadap hama dan penyakit. Dan penanaman benih, lahan untuk penanaman dipilih yang lebih tinggi dari sekitarnya dan bebas dari hama dan penyakit tanaman maupun gulma. Benih kangkung ditanam dengan sistem tunggal secara berbaris pada bedang tanaman, kemudian ditutup dengan selapis tanah tipis. Pengairan dan penyiraman. Pada fase awal pertumbuhan, sebaiknya menyiram dilakukan rutin dan intensif selama 1 atau 2 kali sehari, terutama di musim kemarau, waktu yang paling baik untuk menyiram tanaman kangkung. Pengendalian hama. Nah, saya akan memberitahukan sedikit untuk pengendalian hama. Untuk mengendalikan hama dan penyakit ketika tanaman terserang, maka sebisa mungkin menghindari penggunaan bahan organik. Pestisida kimia hanya digunakan apabila bahan organik tidak mampu mengendalikan hama penyakit menyerang. Ciri-ciri kangkung cabut siap panen adalah umur tanaman antara lain 25 hari atau 30 hari setelah tanam. Waktu panen yang paling baik. Ciri-ciri kangkung cabut siap panen adalah umur tanaman antara lain 25 hari atau 30 hari setelah tanam. Waktu panen yang paling baik adalah pagi atau sore hari saat suhu udara tidak terlalu tinggi. Dan saya akan langsung membahas pasca panen. Yang pertama dilakukan pada pasca panen, yakni pengumpulan dilakukan setelah panen dengan cara meletakkan di suatu tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari langsung, karena dapat membuat daun layu. Kemudian dilakukan tahap selanjutnya, yakni penyemprotan. Penyemprotan dilakukan dengan memisahkan kangkung yang busuk dan rusak dengan kangkung yang baik dan segar. Pengemasan atau pewadahan dalam terlobong atau dedaunan yang digulung menyelimuti seluruh bagian kangkung sehingga terhindar dari pengaruh langsung sinar matahari. Dan sekian dari pembahasan saya. Maaf bila ada